itu mengalami keadaan yang kita namakan dengan mikir. Mikir, mi itu mengalami. Jadi siswa tadi semua mengalami, tak ada yang duduk seperti hari ini. Kita duduk nih sebagian, tapi ketika belajar yang benar, jadi tidak ada yang duduk dan mendengarkan guru. Semua siswa bekerja dengan lembar kerjanya masing-masing. Oleh karena itu siapkan dulu lembar kerjanya sebelum mengajar nanti. Karena bukan setelah ngajar baru berikan soal, tapi siapkan dulu lembar kerja, bisa jadi soal, bisa jadi praktek, tergantung mata pelajaran apa. Nanti juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertanya, ada nggak pelajaran yang tidak ada prakteknya? Maka akan kita coba jawab bersama nanti. Oleh karena itu, yang pertama pastikan si anak-anak mengalami prosesnya. Bagi kelompok, lebih bagus bagi kelompok agar semua bisa bekerja seperti ini. Diberikan LK di setiap kelompok, biarkan mereka mengalami yang pertama. Yang kedua adalah ada komunikasi, mikir. Yang pertama mi adalah mengalami, K-nya adalah komunikasi. Mereka saling bertanya, mereka saling berdiskusi, mereka saling berkomunikasi di antara sesama warga di kelompok tersebut. Mic-nya, Pak. Di antara warga di kelompok tersebut ada namanya komunikasi. Dan yang terakhir adalah ada namanya mikir, mengalami, komunikasi, dan refleksi. R-nya refleksi. Refleksi itu ada penguatan dari guru di akhir sesi. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan demikian, maka insya Allah proses belajar ideal itu sudah terwujud. Mudah-mudahan nanti ketika asesor datang, kita mengajarkan begini. Tidak lagi mengajar ceramah mungkin, atau mengajar metode yang sebelumnya dikerjakan. Mudah-mudahan seperti ini. Berikutnya ada video kedua, yaitu mungkin lebih kepada pelajaran kimia atau biologi atau fisika. Maka boleh diperhatikan video kedua bagaimana proses mikir itu terjadi. Mari kita perhatikan. Pada video kedua ini dituliskan di situ bahwa siswa mempresentasikan, membuat laporan dengan bahasanya sendiri dan membacanya di depan kelas. Oleh karena itu, kalau kita lihat dua video tadi, tentu peran guru di sini sangat sedikit. Guru pun tidak capek. Siswa yang bekerja, guru hanya selaku fasilitator, memfasilitasi siswa belajar. Oleh karena itu, apa yang bisa kita simpulkan? Bagaimana proses mengajar ideal? Yang pertama, Bapak Ibu nanti ketika asesor datang, siapkan LKPD terlebih dahulu, lembar kerja siswa pada hari itu. Yang kedua, Ibu menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan pada hari itu. Tentu sesuai dengan RPP, apa target RPP pada hari itu. Selanjutnya adalah setelah mereka mengerjakan tugasnya, LKPD-nya, suruh maju beberapa kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok satu maju presentasikan. Mungkin nanti ada tanggapan pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Rasanya nggak cukup waktu kalau kita buat demikian. Waktu 30 menit satu pelajaran, rasanya nggak cukup waktu. Dan kita pun tidak capek. Yang keempat adalah ada proses akhir refleksi, penguatan dari Bapak Ibu. Kalaulah tuntas pada hari itu, maka bisa diberikan penguatan. Tapi kalau tidak tuntas, maka dilanjutkan pada minggu depan dan berikan refleksi pada minggu depan. Tapi bagaimana yang diharapkan nanti ketika asesor datang, semoga materi itu tuntas. Dalam 2 jam apel, materinya tuntas. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana harapan proses mengajar kita pada saat asesor datang, dan kedepannya juga demikian. Saya ulangi, kesimpulannya harus ada mikir dalam proses. Yang pertama, siswa mengalami. Yang kedua, ada namanya interaksi. Yang ketiga, ada namanya komunikasi di antara siswa. Dan yang keempat adalah refleksi. Ketika proses mikir ini terwujud dalam kegiatan PBM, maka insya Allah apa yang diharapkan oleh kurikulum, yang diharapkan oleh RPP bisa terwujud.
Saya pikir demikian Bu Ina selaku yang mempersilahkan kami untuk memberi sedikit informasi kepada kita semua. Bapak Ibu tentu punya seni sendiri-sendiri dalam mengajar itu. Jangan lupa juga gunakan seni yang ada pada kita masing-masing, karena jadilah diri sendiri tentunya akan lebih baik. Cuman idealnya demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalaulah tidak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Saya memang bertanya bukan masalah ini ya, karena kedepannya kita kan kelas 1 besok ini kita udah masuk ke IKM. Nah, jadi guru-guru ini harus membuatkan MPP IKM. Nah, pada saat IKM itu di hari H kita udah masuk kelas, apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, dengan yang sudah kita dapat sosialisasi kemarin, bahwa kita harus membuat asesmen awal. Nah, di asesmen awal itu, apa yang kita tanyakan ke siswa sehingga siswa menjawabnya. Contoh, kemarin Ibu sudah menyatakan bahwa cara mengajar kita nanti dengan video, dengan auditory, dengan kinestetik. Nah, di situ kita buat asesmen awal kan. Nah, apa kira-kira bagaimana sih kita buat indikator-indikator apa untuk kita bisa membuat asesmen awal. Oke. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Bahasa Indonesia ingin menanyakan sama Bapak, bagaimana cara kita memulai mengajar. Yang pertama itu kalau dulu asesmennya, asesmen itu membangkitkan anak kan untuk belajar, untuk mulai bertanya tentang materi yang akan kita sampaikan ya. Nah, jadi itu saya mau tanya bagaimana caranya, apa dengan mengajukan pertanyaan kepada anak. Nah, kalau dulu pretest ya, nah, sekarang asesmennya. Nah, jadi itulah istilah-istilahnya. Nah, jadi habis itu setelah itu apa di akhirnya? Refleksi. Nah, jadi itulah perubahan istilah. Nah, karena saya orang zaman dulu nggak ikut. Informasi dari Bu Mariani, asesor hanya masuk ke kelas 2 dan kelas 3. Artinya kelas 2, kelas 3 masih dengan K13. Dan kelas 1 dengan IKM. Oleh karena itu, kalau berbicara IKM, ketika kita masuk, kita yang pertama adalah memperkenalkan diri dulu. Saya Fulan, tinggal di Pulen, mengajar Fulan. Kenapa harus belajar mata pelajaran saya? Apa pentingnya pelajaran saya bagi kalian? Nah, itu yang kita sampaikan pertama kepada si anak-anak baru. Yang kedua, yaitu assessment diagnostik. Mungkin menjawab sekali pertanyaan ya. Assessment diagnostik itu mengidentifikasi siswa sehingga kita bisa mengelompokkan siswa itu, misalnya tingkat kepintaran, tingkat daya serap, tingkat kepahaman, atau tingkat banyak mainnya. Ini si Fulan ini, itu dia sepertinya harus 3 kali saya jelaskan baru ngerti. Sedangkan si Fulan ini siswa yang cepat tanggap, mungkin nanti saya minta bantu berkolaborasi untuk membantu teman yang kurang tadi. Klasifikasi atau asesmen diagnostik ini dengan kata lain mengidentifikasi siswa sesuai dengan apakah kemampuannya, keahliannya, tingkat nakalnya, kelemahannya, atau tingkat berisiknya, sehingga kita sudah memetakan kelas ini. Oh, kelas saya ini sekian banyak yang mampu saya ajak kerjasama, sekian orang yang bandel, sekian orang yang susah untuk diajarkan, sekian orang yang perlu penguatan. Jadi klasifikasi beda-beda di antara kita. Apa yang kita lihat di siswa itu namanya assessment diagnostik. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan bersama selain mengajarkan atau memberitahukan kenapa pentingnya pelajaran saya, untuk apa kalian harus ikut belajar dengan saya, dan kita juga sudah mengidentifikasi siswa-siswa kita. Yang harus kita sampaikan juga kepada mereka adalah apa manfaat secara ukhrawi, mungkin pendekatan agama, karena kita selaku budaya atau pesantren, belajar ekonomi ini perintah Allah.
Saya mengajarkan kepada anak-anak, belajar ekonomi itu perintah Allah, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, catatlah olehmu perniagaan yang kamu lakukan. Maka akuntansi itu perintah Allah. Belajar itu perintah Allah untuk belajar akuntansi. Allah tak sebut belajar ekonomi fisika di Al-Quran. Tapi yang saya sampaikan itu kan hanya karena versi saya, Bapak Ibu dengan versi masing-masing. Jadi demikian Bu Erni, saya pikir yang harus kita lakukan. Ditambah dengan materi, kalau Bu Erni mau sampaikan juga materi di pertemuan pertama. Tapi yang harus terwujud adalah mikir. K13 tentu bukan cara kurikulum yang berbeda, artinya materi pelajaran dan cara kita mengajar. Kalau kita tidak berbeda, kalau kita tetap sama, cuman yang berbeda adalah bagaimana cara mengajar kita. Tentu kita mengalami bagaimana pergantian dari KTSP ke K13 kemarin. Apa sih yang berubah? Maka saya pikir kita juga masih sama menyelami IKM itu, bukan saya yang paling tahu. Tapi yang berubah adalah kurikulum materi pelajaran dan bagaimana cara mengajarnya. Saya pikir demikian atas pertanyaan Bu Erni. Yang kedua, tentang apa yang ditanyakan Bu Mutia, ada namanya persepsi dan refleksi tadi. Persepsi tadi Bu Mutia tentu mengajak siswa mengingat kembali materi yang terakhir. Sebelumnya review, mereview. Namanya persepsi ya. Sekarang udah diganti istilah. Kalau dulu review ya Pak? Apa? Mereview ya? Ya, mereview boleh, persepsi juga boleh. Artinya, Kalau sebelumnya apa? ya, mereview, persepsi, memancing ingatan kembali boleh. Merepres kembali. Ya, refresh kembali juga boleh. Istilahnya bermacam-macam. Yang penting kita bisa menanyakan itu ke anak, Bu Mutia. Misalnya, si anak coba sebutkan materi kuliah, apa yang kamu ingatnya, coba apa yang kamu ketahui tentang ulang materi yang telah kita sampaikan. Jadi itu namanya kembali tadi refresh, persepsi, mengingat kembali dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah setidaknya dalam K13. Dalam K13 mikir itu harus terwujud tadi. Prosesnya tergantung kita, seninya tergantung kita. Tapi harus ada mengalami anak-anaknya. Jangan sampai tidak mengalami. Seperti mengajarkan pantun mungkin ya, mungkin dari bahasa Indonesia. Mengajarkan pantun, nggak ada lagi pantun. Mengajarkan puisi mungkin materinya. Mengajarkan puisi anak-anak harus mengalami dulu, buat sendiri dulu. Baru nanti suruh beberapa orang maju ke depan dan biarkan teman-teman menanggapi. Dan apa penguatan yang mungkin perlu Bu Mutia sampaikan di akhir sesi sehingga materi tersebut betul-betul bisa terserap. Refleksi itu bisa ditanyakan kepada anak lagi, nah bagaimana perasaan kamu setelah kita belajar hari ini? Saya suka, saya senang, misalnya, nah apa yang kamu belum pahami dari materi hari ini? Itu juga bagian dari refleksi, bukan harus kita yang memberi penguatan, tapi ketika anak-anak merespon, apakah belum mengerti, apakah sudah paham atau sangat senang, itu juga bagian dari refleksi namanya. Saya pikir demikian, insyaallah. Mungkin saya mewakili dari kelompok IPS terkait mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Kalau dari kami mungkin lebih ke pengalaman penerapan pembelajaran di kelas. Nah mungkin kalau untuk LKPD seperti yang diarahkan tadi diterapkan di awal pembelajaran, itu mungkin cocok untuk materi menggunakan model problem ataupun project based learning. Nah untuk discovery sendiri kami lebih meningkatkan kepada literasi, apakah itu literasi digital ataupun literasi non digital. Nah kemudian untuk kegiatan yang melibatkan seperti praktikum, mungkin untuk rumpun IPS sendiri kami belum ada ruang ataupun tempat khusus. Jadi mungkin kalau untuk saya sendiri saya rasa sebenarnya bisa, tapi lebih kepada menggunakan bahan-bahan ataupun pembelajaran alam. Seperti misalnya pada materi tanah itu kami langsung melihat bagaimana porositas air, kemudian struktur tanah dan lain sebagainya. Mungkin untuk kegiatan praktiknya masih agak kurang ataupun terbatas. Tapi kalau untuk kegiatan literasinya pada model pembelajaran discovery learning sudah terlaksana.
Kemudian Pak mungkin bisa diberikan arahan terkait pengalaman Bapak sendiri untuk diagnostik yang ideal itu apakah kita lakukan setiap satu bab pembelajaran ataupun hanya di awal semester saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan, LKPD yang saya maksud bukan berarti pada kertas seperti ini. LKPD juga bisa berupa kertas besar. Apa itu saya lupa namanya, yang kita tempel di dinding sebesar itu, kertas plano namanya. Jadi tidak hanya semata-mata apa yang sudah kita siapkan di kertas HVS kita, tapi kita bagikan setiap kelompok kertas plano. Tuliskan yang menjadi tugas mereka di kertas plano, itu juga LKPD namanya. Jadi nanti tempellah di dinding-dinding dan silahkan siswa masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang ada ditempel di dinding. Jadi Ibu, sekalian ingin muliakan, LKPD itu tidak hanya dipahami harus kita siapkan selalu, tapi kertas plano yang kosong yang menjadi media mereka untuk menulis hasil tugasnya itu juga bagian dari lembar kerja peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang asesmen diagnostik itu dilakukan yang pertama tentu di awal. Idealnya adalah di setiap KD, sehingga kita bisa memetakan apa kendala masing-masing KD oleh siswa. Bisa jadi di KD 1 siswa pulang atas nama Juanda, dia paham. Bisa jadi di KD 2 siswa atas nama Juanda tak paham. Jadi diagnostik itu bisa kita lakukan sebaiknya di awal KD, di setiap KD. Namun tidak ada juga aturan yang menyebutkan demikian. Namun pengalaman mungkin ya, kami belum juga melaksanakan K13 itu, IKM itu. Namun memetakan itu adalah di setiap KD, sehingga berbicara remedial dan pengayaan, maka kan remedial dan pengayaan itu kita lakukan di akhir KD, bukan di akhir semester. Kapan kita tahu bahwa si A itu wajib remedial adalah ketika akhir dari ketercapaian KD. Ketika KD-nya tercapai, maka si A itu tuntas, perlu remedial. Tapi ketika si B itu belum tuntas, maka perlu remedial di setiap KD. Dan remedial itu bukan di akhir semester sebagaimana selalu disebutkan. Ini kenyataan kita setelah ujian semester, kita baru cari siswa. Ternyata sikulen ini tak lulus untuk menyelesaikan KD-nya. Oleh karena itu, pengalaman, berbicara pengalaman idealnya, namun tidak ada aturan waktu juga Ibu, dipetakan di assessment di setiap KD sebaiknya, sehingga kita bisa memetakan kemampuan atau perlu pengayaan bagi siswa-siswa yang sudah lebih paham akan setiap materi. Seperti demikian. Terima kasih. Ini sekedar informasi aja mengenai RPP untuk tampilan waktu hari H. Di upload itu RPP busur. Jadi nanti poin-poinnya bisa disesuaikan, akan tetapi menyesuaikan dengan metode apa yang digunakan untuk pembelajaran. Jangan nanti Ibu suruh sesuaikan dengan RPP busur, harus sesuai dengan metode yang Ibu Sur gunakan. Tapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pokok bahasan masing-masing. Dan untuk pembelajarannya kita harus mengikuti jam yang seharusnya. Kalau kita sekarang 1 jam pelajaran itu 35 menit. Akan tetapi waktu hari H itu jam pembelajaran tetap 1 jam itu 45 menit untuk hari H. Jadi kita harus setting RPP kalau misalnya 2 jam pelajaran itu 2 kali 45 menit. Jam 8 sampai jam 2 jam.